payung ini akhirnya dipakai sama Dudi Arif Wahyudi. Dia yang pelopor para layang, dia dengan Gendon sih sebenarnya. Dia berdua, tapi yang Dudi itu waktu pakai cedera langsung patah kaki dua-duanya. Nah, sejak itu gue takut langsung makanya. Waduh, untung bukan. Gitu, jadi udah jadi belum ini para layang, terus Dudi coba terus para layang, mengembangkan para layang sampai dia juga kecelakaan meninggal. Pak Dudi ya. Tahun 93. Nah di situ, gua makin takut lagi, udah takut dan merasa bersalah menjerumuskan Dudi kayaknya di para layang gitu. Nah, jadi gua tuh arung jeram terus. Halo, ketemu lagi sama gua Resi Alexandrian, masih di Ngotdor, ngobrol tentang outdoor. Hari ini alhamdulillah cerah dan nggak nyangka ini mendadak, tidak direncanakan, ternyata narasumber Ngotdor hari ini narasumber yang datang dari jauh. Om Lodi, Om sehat Om? Sehat, Om Lodi itu di Jogja kan Om? Iya. Masih di Jogja kan? Masih. Jadi beberapa hari yang lalu gue podcast Pak Adi Seno dan ternyata dapat kabar dari Pak Adi Seno kalau Pak Lodi lagi di Jakarta. Langsung aja gue kejar. Alhamdulillah ketemu di tempatnya Om Yuma. Om Yuma itu ini ya Om, off-roader apa sih? Dedengkot Off-Road Indonesia lah gitu. Om Yuma, Dedengkot Off-Road Indonesia. Ya, pendiri Indonesia Off-Road Federasi, IOF. Oh pendiri Om ya, Om Yuma ya? Iya. Nah saat ini lagi di rumah Om Yuma, Om Lodi kebetulan lagi bermalam di sini ya Om ya. Iya. Tapi Om Yuma lagi keluar, lagi pergi dulu. Jadi lagi datang. lagi datang, makanya ini gue todong Om Lodi dulu nih buat podcast hari ini. Om, sekali lagi terima kasih nih Om ya atas waktunya. Karena teman Ngotdor yang gue paham banget, Om Lodi tuh kalau ke Jakarta bukan lagi santai. Pasti lagi ada urusan lah. Iya benar. Dan sebelumnya memang gue udah pernah lihat di salah satu Facebook teman ya, Om Lodi menghadiri acara pelantikan Mapala Kehormatan ya Om ya? Iya, Mapala Gendon ya, Om Get Gendon. Ya. Para layang tuh. Para layang tuh Om, itu yang sama Om Lodi saat ini aktif di situ ya? Om Get Gendon ya? Iya. Situ, nah dari situ sebenarnya gue udah agak-agak sedikit, ini kayaknya Om Lodi berapa lama nih di sini nih ya? Kira-kira bisa, sebenarnya udah ada film ke situ sih Om, cuman Pak Adi Seno yang memperkuat. Res, lagi di Cilandak no Res. Langsung aja. Om, terima kasih atas waktunya Om, dan di sini mungkin teman Ngotdor juga perlu dikasih tahu nih Om. Ya bagaimanapun juga kita para penerus Om Lodi nih, jangan lupa lah sejarah. Bahwa di sini kan, oh ya, teman Ngotdor perlu tahu, tahun 2022 gue berkesempatan membuat dokumenter seri sosok di mana Om Lodi adalah salah satu, ya Om ya. Sosok yang waktu itu gue buat tahun 2022, Om Lodi adalah salah satunya. Gue bela-belain datengin Om Lodi ke Jogja, kita kejar. Perjuangannya luar biasa ya waktu itu. Naik kereta api, naik Grab. Wah, udah ada tuh Om kru minta bonus Om. Luar biasa tuh. Udah ada kru minta bonus. Res, kan udah selesai nih Om Lodi nih. Terus ngapain bonusnya? Ke Andong dong. Oh jalan ke Andong. Langsung ke Andong tuh Om. Keren. Nah Om Lodi, memang pada dokumenter seri sosok tahun 2022 Om Lodi udah cerita banyak di situ. Tapi nggak ada salahnya Om untuk saya untuk mengangkat kembali, menceritakan kembali atau bertanya kembali bahwa, dan sampai saat ini pun saya juga kalau ditanya sama teman, jawab juga masih agak ragu-ragu, takutnya salah. Ditanya apa? Lodi Korua lebih ke para layang apa arung jeram ya Res? Nah karena saya pernah bikin dokumenter Om Lodi, saya jawab arung jeram dulu. Iya betul. Betul ya Om? Nah mungkin Om Lodi lebih jelas bisa cerita deh, gimana tuh Om? Ya sebenarnya kalau arung jeram dan para layang itu bareng sih sebenarnya waktu itu. Karena ya sejarah para layang itu kan nggak lepas dari gue waktu itu kan. Karena waktu itu gue punya payung pertama di Indonesia gitu ya. Payung para layang tahun 87 atau 88 gitu. Pertama kali itu? Pertama, itu payung pertama yang ada di Indonesia. Nah terus kan emang nggak ngerti pakainya. Bareng dengan arung jeram juga, perahu karet waktu itu juga punya. Jadi terus ya yang paling ngerti kan arung jeram dulu. Jadi fokusnya ke arung jeram. Nah terus payung ini akhirnya dipakai sama Dudi Arif Wahyudi. Dia yang pelopor para layang, dia dengan Gendon sih sebenarnya. Dia berdua, tapi yang Dudi itu waktu pakai cedera langsung patah kaki dua-duanya.
Oh, Nah, sejak itu gue takut langsung makanya. Waduh, untung bukan. Nah, gitu. Jadi udah jadi belum ini para layang, terus Dudi coba terus para layang, mengembangkan para layang sampai dia juga kecelakaan meninggal. Oh, Pak Dudi ya. Tahun 93. Nah, di situ gua makin takut lagi. Udah takut dan merasa bersalah menjerumuskan Dudi kayaknya di para layang gitu. Nah, jadi gua tuh arung jeram terus. Jadi memiliki kedua barang itu secara bersamaan Om ya waktu itu? Ya bersamaan, tapi justru payung dulu. Oh, payung dulu? Tapi bingung kan makainya karena dulu kan terjun gunung. Dulu kan bayangan kita mau naik gunung pulangnya lewat udara gitu. Itu namanya terjun gunung dulu. Nah terus akhirnya Dudi kita kasih kesempatan duluan, tapi Dudi cedera-cedera. Untung Dudi yang duluan. Sampai dia meninggal. Nah saat itu Om Lodi memutuskan beli payung itu apa Om? Ingat nggak? Gue mau pengen beli payung nih. Apa emang ada motivasi pengen? Sebenarnya zaman dulu kan kita tuh gagah-gagahan, itu outdoor tuh gagah-gagahan gitu. Mau yang gagah apa yang orang lain nggak bisa lakukan, kita lakukan, itu gagah kan gitu. Sederhananya itu ya, alasannya itu ya. Dia naik gunung udah banyak gitu kan. Arung jeram udah kalah sama Norman, waktu itu Norman Edwin kan gitu. Iya. Kalah sama Norman. Kevin juga kalah sama Norman. Nih terjun gunung nih belum gitu kan. Jadi mau jadi orang pertama gitu. Tapi sibuk, akhirnya gue kasih kesempatan Dudi duluan jadi orang pertama. Atau Dudi patah-patah begitu. Jadi memang secara sederhana emang alasannya buat gagah-gagahan aja Om ya. Iya, Jujur aja ya Om saat itu ya. Tapi memang saat itu Om Lodi nggak entah kenapa lebih fokusnya lebih sibuknya di arung jeram dulu ya. Sebenarnya enggak. Dulu kan kita aktivis naik gunung justru. Jadi kita aktif justru lebih sering rescue dulu kita. Orang yang hilang di gunung kita cari mayatnya gitu, terus ada yang kita selamatkan gitu. Sebenarnya ya mau jadi pahlawan lah gitu. Ya Anak muda zaman itu Om ya waktu itu ya. Kesiangan juga pokoknya. Gagah pokoknya, jadi tim rescue kan gagah. Nah kalau para layang nih sebelum kita pindah, 30 tahun kemudian baru gua terbang gitu. Ngerti nggak? Yes. 30 tahun kemudian, 7 tahun yang lalu lah kira-kira. Baru terbang para layang. Para layang udah berkembang gitu. Yang membuat Om Lodi mau terbang tuh? Ya akhirnya teman-teman para layang lah, ada satu udah almarhum juga, Frankie Koas. Oh, Frankie Koas. Tahu ya? Tahu. Frankie itu bilang, "Lot, gue mau meneruskan obsesinya Dudi." Ini apa? Dudi kan sebelum meninggal pengen gue terbang gitu. Tapi gue udah takut. Pak Dudi itu sempat Om Lodi ceritain ya di dokumenter sosok. Iya. Oke. Jadi Frankie meneruskan. Nah akhirnya Frankie maksa gue terbang. Frankie bilang, "Lo semua olahraga lo udah lakukan." Katanya, "Lo bukan penakut," katanya. "Lo cuma trauma aja karena kehilangan Dudi." Kehilangan teman Pak Dudi itu ya. Udah Frankie paksa. Akhirnya gue terbang ya. Gue terbang beruntung lah, artinya para layang sudah canggih, instruktur udah banyak, udah banyak, gitu. Udah lengkap ya Om ya. Dan gue kan dianggap sesepuh dan perintis, jadi dapat privilege di mana-mana, mana orang tokoh-tokoh para layang kan. Ya untungnya gue di situ sampai sekarang. Payung, alat-alat tuh semuanya banyak dapat kemudahan. Kemudahan ya Om. Om sorry Om, ini mumpung belum terlalu jauh nih Om. Tadi kan payung dan perahu. Jadi Om Lodi itu memiliki kedua barang itu secara bersamaan. Hampir bersamaan lah. Hampir bersamaan lah ya. Tetapi yang Om Lodi coba pakai duluan atau praktekkan perahu. Perahu akhirnya, karena para layang kan belum ada contoh. Karena gitu. Belum itu kalau para layang belum tahu contohnya siapa gitu ya. Akhirnya kalau Om Lodi memilih akhirnya perahu nih. Nah di saat Om Lodi berarti kita fokus ke arung jeram nih Om. Di saat Om Lodi memilih, oke deh gue ngedalamin perahu. Saat itu masih dengan alasan yang sederhana Om ya, pengen gagah-gagahan juga ya, sama ya. Nah akhirnya Om Lodi itu dengan sendirinya atau bagaimana mendalami untuk pengetahuan arung jeram tuh Om saat itu? Sebenarnya kan awalnya kita hobi aja kan ya, hobi terus. Tapi waktu itu, tapi hobi itu kan memang perlu duit. Gitu. Jadi kita gimana caranya supaya ada duit supaya kita bisa menyalurkan hobi kan. Sementara tahun segitu itu tim dari Amerika kalau nggak salah Sobek, mereka sudah masuk ke Aceh jual Sungai Alas. Mereka sudah komersialkan sungai-sungai di Indonesia. Dia udah komersialin sungai kita. Nah makanya waktu itu gue dengan teman-teman, gila masa orang bule yang jualan Indonesia. Nah
kita juga nggak boleh kalah dong gitu. Iya. Nah, akhirnya kita juga ikut jualan, tapi kita belajar dari mereka. Gitu. Oke. Kita rangkul mereka, kita kenalan, belajar, kita ilmunya kita ambil, ya bertukar ilmu lah. Mereka juga asik-asik orangnya gitu. Mereka juga menurunkan ilmu juga nggak pelit gitu. Tokoh-tokoh bulenya yang datang ke Indonesia ya. Jadi kita belajar dari mereka, terus akhirnya kita bukalah di Sungai Citarik waktu itu. Setelah belajar sama bikin arus liar. Setelah belajar sama si Sobek ini nih. Kita bikin arus liar di Sungai Citarik. Om Lodi sama siapa waktu itu sendiri atau sama ada makin? Yuni, ada teman-teman dari Arahnya Kala, Trisakti, ada John Lede, segala macam. Ada Buce, pokoknya ya itulah yang sekarang jadi legenda-legenda Arung Jeram. Arung Jeram. Nah Om, tadi balik lagi Sobek ya. Sobek itu maksudnya dia datang ke Indonesia dengan tujuan tadi mengkomersilkan sungai di Aceh. Mereka itu petualang sebenarnya sama kayak gue gitu ya, kayak gue gitu. Kita kan pengen jalan-jalan tapi pengen gratis dong gitu. Gitu. Pengen explore juga kalau bisa dapat duit gitu kan. Jadi mereka itu memang keliling dunia ke Afrika, mereka survei sungai di Afrika, terus mereka bikin komersil, mereka didik masyarakat gitu untuk apa itu mereka tinggalin lagi, mereka explore kemana-mana. Itu yang gue lakukan dulu. Jadi gue ikut mereka, gue eksplor ke sungai-sungai di Indonesia, terus bikin masyarakatnya kita didik gitu, terus kita mereka bisa jualan arung jeram. Nah, itu yang waktu itu kita lakukan. Jadi sampai akhirnya Om Lodi dan teman-teman mendirikan arus liar. Bikin arus liar. Contohnya arus liar kita di Citarik, terus orang-orang Citarik kan kita didik. Sampai sekarang kan orang Citarik udah jadi atlet arung jeram belum terkalahkan. Sampai saat ini Om? Iya, kalau di PON segala macam kan. Itu masyarakat gitu. Jadi bisa dibilang latar belakang adanya arus liar itu ya, dari Om Lodi sama teman-teman ya. Seperti dan itu ya. Kita sebelumnya habis kita bikin arus liar, kita bikin Federasi Arung Jeram Indonesia. Oh, FAJI. Nah, kita bikin. Jadi setelah mendirikan arus liar, akhirnya muncullah FAJI. Ya. Federasi Arung Jeram Indonesia. Nah, saat itu sebelum ada FAJI, kan tadi Om Lodi bilang mendirikan arus liar. Selain arus liar, ada nggak Om saat itu operator? Bali waktu itu, di Bali kan. Pokoknya operator pertama di Jawa itu arus liar. Bukan. Sebelumnya kita bikin dulu BJ Rafting namanya. Itu kita kerjasama dengan Sobek. Yes. Itu kita bikin BJ Rafting, tapi ya terus ada tidak tidak sesuai perbedaan pendapat lah, pendapatan. Ada aneh nih. Ada kayak gitu-gitulah. Jadi kita yang udah masuk ke bisnis akhirnya, dan kita kan masih polos-polos aja pecinta alam gitu kan. Kita dengan mereka kan bisnis bener, jadi ada perbedaan gitu. Nah, akhirnya kita bikinlah arus liar. Arus liar. Sorry Om, arus liar itu sama almarhum Haji Mas Said? Pertama dengan almarhum Hari Mukti dulu. Oh, Hari Mukti ya. Hari Mukti, terus Hari Mukti baru terus Haji Mas Said bergabung gitu. Oke. Kita bikinlah itu arus liar. Akhirnya FAJI ada. Nah, kita bikin FAJI karena apa? Dulu di Indonesia di Jawa itu arung jeram itu hanya Bandung, Jogja sama Jakarta. Jadi kubunya. Oh gitu Om ya? Gitu belum sungai-sungai yang lain belum ketemu, hanya baru ada di Jawa Barat kita yang bikin. Nah jadi, itu kalau waktu mau bikin federasi itu kan, gua tuh Bandung ada ininya, kubu Bandung ada pengarung jeramnya, Jogja juga ada, Jakarta ada gitu. Walaupun Jakarta nggak punya sungai kan, kita tetap. Jakarta nggak punya sungai Ciliwung. Kita kan Jawa Barat juga gitu. Nah itu ilmu kita beda-beda. Yes. Ilmunya arung jeram versi Wanadri, arung jeram versi Mapalaui, Jakarta kan kiblatnya Mapalaui ya. Dan terus arung jeram versi Jogja. Nah terus akhirnya kita mau bikin seragam dalam arti safety ya, bukannya safety maksudnya seragam. Apakah pakai helm itu harus gitu? Apakah pakai pelampung itu harus? Nah kita harus sepakat. Oke, kalau arung jeram harus pakai pelampung berarti yang tidak pakai pelampung melanggar. Nah gitu aja kan, simpelnya kan. Awalnya kita bikin itu, akhirnya sepakat lah.
Terus ternyata kan sinyal cara-cara teknik-teknik arung jeram tuh di internasional tuh satu gitu. Oke. Sama. Nah, kita belajarlah dari buku-buku luar negeri, terus kita belajar sama-sama. Apalagi kalau pengarungan gitu kan harus komunikasi, ada sinyal-sinyal. Sinyal-sinyal itu internasional. Yes. Dulu kita bikin sinyal sendiri-sendiri. Jakarta, Bandung, Jogja beda-beda tuh. Jadi kalau kita ketemu di sungai itu kusut. Kan ada sinyal misalnya, oke, nggak boleh jalan gitu, tahan dulu gitu, atau ini kalau tahan tuh sebenarnya begini, stop gitu kan. Terus kalau oke begini jalan berarti, tapi kan ada yang begini stop, kita pikir jalan masuk kan. Nah sementara mereka lagi ada masalah, kita masuk kusut. Nah itu makanya itu nggak kebayang Om ya, kalau 3 kubu itu maksudnya 3 daerah Om ya, dengan belum ada keseragaman Om, ribet banget ya. Iya makanya. Nah akhirnya kita kan sebenarnya kita tinggal adopsi yang dari luar aja kan, nggak perlu ini lagi. Nah yang makanya kita di Federasi Arung Jeram itu kita bikin itu. Terus kita bikin lagi kompetisi gitu, karena ilmu itu kalau tidak kita kompetisikan nggak akan berkembang gitu. Oh gitu Om ya. Kalau cuma kita bilang kita sendiri yang paling jago, nggak ya sana juga merasa paling jago ya. Udah begitu-gitu aja. Enggak lo karena nggak dikompetisikan. Jadi akhirnya kita bikin kompetisi. Kompetisi itu sebenarnya tujuannya untuk mengasah keterampilan. Oke. Tapi Om Lodi, maaf. Bicara soal arung jeram Om. Pasti kan kita nggak lupa dengan satu sosok yang namanya Pak Sinarmas Jati. Iya. Nah itu senior Om Lodi itu atau betul, apa Pak Sinarmas tuh Om? Jadi, nah kalau dilihat dari ini nah arung jeram itu ada kubu Bandung sama kubu Jakarta kan. Iya. Nah itu masing-masing ya sama-sama tua lah gitu ya. Terus kita kalau mau bilang siapa lebih jago susah udah gitu. Udah nggak berani gue ngomong gitu. Siapa lebih karena akhirnya Sinarmas Jati itu memang orang yang pertama Mapalaui ya, dari Mapalaui dia orang Dayak. Yes, suku Bahau. Bahau. Dan mereka orang Dayak kan ilmu arung jeramnya udah lebih dulu, udah dari nenek moyang mereka gitu. Iya. Nah Sinar ini dia dengan ekspatriat dari luar negeri, dari Amerika itu, ini mereka bikin ekspedisi Sungai Busang kalau nggak salah. Itu jadi artinya itu tahun berapa? Jadi kalau bilang Jakarta pertama bikin ekspedisi sungai itu ya dari Jakarta. Tim Jakarta. Kalau tim Bandung pertama bikin lomba Citarum Rally. Oke. Yang spektakuler sekali itu dan fenomenal tuh Citarum Rally 1, Citarum Rally 2. Jadi ya, akhirnya kita ambil jalan tengah. Oke lah Bandung pertama yang bikin lomba, Jakarta pertama yang ekspedisi. Kita nggak mau tahu lah siapa lebih dulu. Itu Om, tadi kan Om Lodi nyebut kubu Bandung Jakarta. Namanya Om, Bandung tuh namanya ada nama nggak Om? Bandung itu identik dengan Wanadri. Oh Wanadri, oke. Jadi Jakarta identik dengan Mapalaui. Ya. Tapi memang ada lagi juga yang lain-lain gitu ya, bukan hanya Mapalaui. Oke, dan intinya saling mengisi lah Om ya. Dan dulu kan ada Norman Edwin, yang kita berkiblat di situ lah. Oke, nah sampai akhir nih Om. Sorry Om, jadi intinya kalau saya boleh tanya nih Om Lodi total di arung jeram udah berapa lama Om? Ya dari tahun 91. 91 hingga tunggu. Di saat Om Lodi memutuskan untuk para layang berarti arung jeram di stop tuh Om? 6 tahun berhenti. 6 tahun berhenti. Berarti udah fokusnya ke para layang tuh Om ya? Tapi terus tahun kemarin balik lagi beli kayak gitu. Tapi kayak. Nah ini ngelebar dikit nih Om soal kayak nih Om. Ya maaf kalau ada pertanyaan agak-agak kurang kena gitu. Dari Om Lodi yang punya background sebagai pemain arung jeram atau di arung jeram, menguasai arung jeram, itu kalau kayak main kayak atau main apa itu Om, yang berhubungan dengan air tuh tekniknya beda Om atau gimana Om ya? Kalau kayak memang beda ya, kayak itu individual kan sendiri gitu. Kalau perahu karet kan kita nggak bisa sendiri. Secara teknik juga beda Om ya? Iya beda gitu. Jadi kalau kayak itu misalnya kan faktor kesulitan sungai sampai 5 ya. 5 plus bisa ya. Kalau kayak istilahnya dia bisa tembus yang perahu karet nggak bisa tembus, kayak bisa tembus. Gitu. Jadi level faktor kesulitannya dia bisa lah, lebih bisa tembus. Bisa ya. Oke. Om balik lagi Om tadi ke soal arung jeram di arus liar. Kan Om Lodi tadi bilang
melahirkan atlet, menciptakan atlet-atlet. Sampai saat ini masih Om? Masih. Masih dan selalu menangkan lomba ya kalau ada kejuaraan. Nah, kalau mau dibilang Citarik ya, Hmm. itu kan kita ambil masyarakat sekitar Citarik itu. Waktu kita kita jadikan dia guide tadinya, jadikan pemandu. Terus abis itu setelah jadi pemandu itu kita jadikan atlet mereka. Oh, oke. Jadi, nah itu seperti tadi mengasah keterampilan dia. Mengasah keterampilan. Jadi atlet, terus ya dari awal kita terus mewakili Indonesia untuk kejuaraan dunia. Nah itu sebenarnya waktu kita bikin Arus Liar itu akal-akalan kita untuk promosi kita, bisnis ya. Bisnis. Jadi kita mengklaim bahwa kita juara nasional sehingga kita mewakili Indonesia ke luar negeri. Nah tamu kan lebih percaya sama juara nasional, ya kan? Iya. Jadi situ waktu itu memang Arus Liar naik daun karena kita juara nasional terus, sehingga di situ kita akal-akalan bikin banners di tempat kita. Ya mohon doa restu, kita mau kejuaraan dunia gini bro. Ke tamu-tamu, oh ini ya, ya akal-akalan kita supaya. Jadi biasa dibilang kalau orang luar nih, kalau mau main Arung Jeram, datangnya ya ke Arus Liar ya. Ya karena kita juga keliling dunia kan, kita teman-teman kita di luar. Jadi tiap kali kita keluar kita pulang ilmu kita makin tinggi. Makin tinggi. Gitu. Oke, jadi saat itu nih Om, di saat adanya Arus Liar udah berjalan, ada gak operator lain? Ada. Banyak ya. Sampai saat ini banyak Om ya. Banyak. Kalau dulu operator lain ya dulu Arus Liar naik berkibar terus gitu waktu zamannya saya masih di Arus Liar. Gitu. Jadi akal-akalan kita untuk guide itu kalau ikut sampai jadi atlet, apalagi atlet luar negeri bawa bendera Indonesia. Nah di situ helmnya kita taruh merah putih. Guide ya. Jadi tamu-tamu tuh kalau ngelihat helm yang merah putih, oh ini atlet, jadi berebut ya ikut. Oh saya mau ini. Jadi kan akhirnya semua guide ingin menjadi atlet. Jadi ada motivasi Om ya. Ya duit masuknya juga lebih banyak. Oke. Karena kita dulu gue bikin gitu. Yang pernah ikut bawa bendera Indonesia, dia berhak helmnya pakai merah putih. Tamu-tamu kan tahu, wah ini merah putih, wah saya mau sama dia gitu. Dan sampai saat ini Om, menurut Om Lodi, walaupun Om Lodi udah 6 tahun gak berkecimpung lagi di Arung Jeram, perkembangannya gimana nih Om, olahraga Arung Jeram nih Om? Ya perkembangannya kalau menurut gue sih ya, gue nggak seperti yang gue harapkan gitu. Karena contohnya gini aja, kok yang jago tetap orang Citarik sih. Oh gitu. Simpelnya kan gitu. Simpelnya gitu ya. Berarti yang lain ngapain gitu. Sampai saat ini Om? Ya orang Citarik nih sekarang nyebar kemana-mana. Oh gitu? Ikut tim ini, dibawa kemana-mana gitu atlet-atletnya. Nah contohnya gini deh, ada pekan olahraga Pekan Olahraga Jawa Barat. Iya. Apa sih? Ya itulah Porda ya. Kabupaten kan, antar kabupaten. Dari 20 medali emas, Kabupaten Sukabumi dapat 18 emas. Kabupaten Sukabumi itu. Yes. 18 apa 19 deh. Pokoknya yang satu lagi Bogor, Kabupaten Bogor. Orang Citarik juga. Nah kan gitu, gue ngeliat gitu aja. Ini Porda, terus pekan nasionalnya PON, bukan PON tapi Kejurnas. Nah, Kejurnas yang waktu itu di Jawa Timur ya. Tadi kan Kabupaten Sukabumi yang 19 ya. Sekarang kan waktu Kejurnas di Jawa Timur 18 emas Provinsi Jabar. 2 ke Jawa Timur, tuan rumah. Gitu kan. Jadi kan gue bisa lihat itu. Gue meninggalkan Arung Paralayang, gue meninggalkan ini selama 6 tahun. Terus gue balik lagi kayaking, gue lihat masuk ke sungai-sungai yang gue datangin, gue lihat sistem safety-nya juga, gue lihat nggak seperti yang dulu gue bikin gitu. Kenapa itu bisa berubah? Gue nggak ngerti gitu, kayaknya jadi semuanya menurun gitu.
Kalau kita ngomongin komersilnya ya. Komersil. Menurutnya karena apa? Ya karena persaingan yang nggak sehat. Perang harga itu terjadi di mana-mana. Jadi kayak bisnis lah jatuhnya jadi Iya, seperti memang itu ya. akhirnya perang harga itu terjadi di mana-mana. Kualitas menurun, termasuk kualitas safety. Jadi yang gua kan lihat, tapi udah malas gua ngomong. Gue bikin dulu, waktu gue bikin di Citarik, terus kita diskusi nih sama yang tua-tua. Dulu yang pertama kita bikin belum ada yang kalahin gitu. Dulu gue bikin di Citarik sampai rescue heli loh gitu gue pakai. Itu cuman harus liar yang bikin pemikiran bikin rescue heli, karena waktu itu kenapa? Kalau kecelakaan tuh kita melewati macet kalau bawa ambulans gitu, bawa korban ke rumah sakit. Itu melewati macet parah. Makanya terus gue bilang, sementara tamu-tamu gue kan dulu kalangan atas yang gue ambil gitu ya. Jadi gue harus bisa meyakinkan tamu-tamu gue bahwa ada apa-apa lo selamat gitu kan. Tapi akhirnya gue pakai heli. Yang bayar juga kan asuransi. Tapi ya nggak pernah dipakai itu. Akhirnya bosan sendiri, ya udah nggak perlu akhirnya. Jadi intinya ya tidak sesuai harapan Om Lodi ya. Iya, harus bebenah lah. Ya. Silahkan kalau ini bebenah kita, kalau memang mau bebenah gitu, kalau nggak mau bebenah ya jalan aja terus. Iya, gue main para layang aja lah gitu. Dulu kan gue pernah ngomong di medsos waktu itu, waktu gue belum para layang, gue bilang arung jeram Indonesia yang udah nggak aman, gue bilang gitu. Bingung semuanya, nggak aman, gue bilang. Ayo mau berdebat sama gue bilang gitu. Ya gue juga kan sedih kalau misalnya tahu-tahu ada korban di sini, ada korban di sini kan. Ya gue jadi merasa bersalah gitu kan. Artinya gue yang meracunin mereka, terus gue nggak kontrol gitu. Perkembangannya nggak jelas sehingga korban berjatuhan di mana-mana. Tapi Om Lodi pas merasakan ini pernah mungkin bertemu dengan teman-teman dulu saat mendirikan Urus Liar atau sekedar sharing atau nyari solusi, pernah Om kayak gitu? Kita sedang berusaha, makanya gue bikin asosiasi IWO, Indonesia Whitewater Associate Operator, sorry. Udah ada. Sekarang ketuanya Made Brown. Udah ada Om asosiasi? Udah berapa tahun lalu. Ketua pertama gue, terus abis itu gue diganti Made Brown. Nah kita operator ini yang kita mau mengaudit safety-nya. Kita kasih jalan keluar, kita kasih pelatihan gitu segala macam. Tapi memang akhirnya kalau mereka perang harga susah udah Om ya. Makanya pertama awalnya adalah jangan perang harga dulu, karena yang namanya safety itu ada harganya, ya kan? Jadi kebalik Om ya. Iya, ada harganya, artinya pelampungnya harus nggak boleh asal pelampung gitu kan. Perahunya nggak boleh sembarangan, guide-nya juga ada spesifikasinya kan itu semuanya ada harganya. Dan kalau banding harga nggak akan bisa. Oke. Itu lingkaran setannya di situ. Seru kan teman motor? Kalau udah ngomong sama Om Lodi nih, ya kebetulan memang lebih bicara soal arung jeram memang tidak ada habisnya. Maksudnya akan terus ada aja yang akan dibahas. Maksudnya karena perkembangannya Om ya. Om Lodi juga pernah ngasih masukan ke gua. Saya masih ingat Om Lodi pernah bilang, Res, lo kalau bikin film dokumenter jangan bikin orangnya terus, olahraganya, ya kan? Gitu ya? Om Lodi pernah ngasih masukan ke gue bahwa lo jangan bikin dokumenter yang orangnya aja yang diangkat, tapi mungkin Om Lodi pernah, Om belum terwujudkan ya Om. Jadi Om Lodi pernah ngasih masukan, gue bikin dokumenter, ya olahraganya ya misal arung jeram. Ya karena kita kan apa yang kita lakukan tuh ekstrim kan. Kita menjual ekstrim sport, apapun juga tuh ya, para layang atau apa gitu ya. Ekstrim sport yang jual, artinya tuh kita membawa orang awam ke satu tempat yang ekstrim. Nyawa bisa melayang gitu. Minimal mereka juga harus tahu apa yang mau dilakukan di olahraga itu kan. Dan kita harus bertanggung jawab. Bahwa orang ini selamat pulang selamat dan happy, bukan pulang selamat tapi kapok gitu kan. Kan banyak yang pulang selamat kapok. Tapi Om, beralihnya Om Lodi dari arung jeram ke para layang bukan karena ngerasa udah berani, dalam arti kan tadi disemangati oleh Pak Franky ya. Jadi mau memulai para layangnya itu apa karena udah ngelihat kejenuhan atau ketidakasikan di dunia arung jeram akhirnya ke para layang, atau gimana tuh Om peralihannya itu? Ya karena para layang juga kan ternyata
memang itu cita-cita dari dulu gitu. Yang ya tadi gue udah lupakan. Terus akhirnya dibujuk-bujuk lagi karena semuanya orang di dalam sejarah para layang tuh kalau buka nama gue selalu disebut kan. Iya. Sejarah para layang, buku sejarah para layang gitu. Akhirnya ya Frankie memaksa, ayo. Akhirnya gue pikir, ya udah coba aja. Ternyata memang ya gue berhasil menembus tembok itu. Akhirnya ya ada sebenarnya kan ekstrim sport itu yang kita cari kan kepuasan adrenalin. Adrenalin. Kan? Nah adrenalin gue itu yang tadinya mungkin nggak mau ngalir di arung jeram di para layang mengalir gitu. Oh, mungkin gitu kan ya. Jadi merasakan ketakutan, merasakan itu kan mengatasi rasa takut itu kan nikmat benar kan. Di mana Om pertama kali nyoba tuh Om para layang? Di Manado. Oh di Manado ya. Oh, didampingi siapa Om? Ya pertama ditandem dulu, Tandem, terus ya. akhirnya coba terbang dekat. Tapi ya ternyata ya bisa gitu, melepas fobianya itu, rasa trauma atau kayak gitu-gitulah. Oke. Jadi bisa dibilang nih, kalau saya tanya Om Lodi lebih sekarang fokus ke para layang ya? Enggak juga dua-duanya. Ya? Kembali lagi sekarang ke kayak. Oh kayak juga lagi fokus nih Om? Iya lagi fokus ke kayak karena ya ke jeram lagi gitu. Karena kalau musim hujan kan nggak bisa terbang. Oh iya Om. Iya benar juga benar. Yang lain nggak bisa terbang, gua masih tetap kayaking gitu. Masih ada mainan gitu. Masih ada mainan Om ya? Iya benar. Jadi ntar musim kemarau jeramnya udah hilang, terbang gitu. Dari maksud tujuan yang sederhana Om ya, tadi kan disebut pengen gagah-gagahan aja dulu ya, sampai sekarang akhirnya. Tapi dengan maaf Om, dengan usia Om Lodi yang sekarang nih tidak ada ini Om, tidak ada kayak semacam apa sih Om kayak tantangan untuk bisa ngelakuin ekstrim sport itu Om? Itu jadi itu menarik juga ya. Artinya gue 68 sekarang 69 di tahun ini. Amin. Alhamdulillah. Terus gue tuh berpikir makin tua, gue merasa waktu gue makin dikit, ya kan? Waktu gue makin sedikit. Gue terbalik, waktu gue makin sedikit berarti gue jalan-jalannya gue makin banyak gitu. Karena takutnya udah nggak bisa lagi. Oke lah, umur mungkin di tangan Tuhan, tapi kesehatan tuh kita bukan Tuhan. Umur 100 tahun tapi sisa 20 tahun di kursi roda kan bukan begitu kan? Juga ya. Jadi makanya gue tuh kalau orang-orang teman-teman gila lo jalan-jalan terus lu nggak ingat umur, lu justru waktunya tinggal dikit lagi, kita harus bersenang-senang gitu. Gue berpikir gitu. Mindsetnya dibalik ya kalau dibalik ya. Dan itu ternyata membuat gue sehat gitu. Alhamdulillah. Dibandingkan teman-teman seumur gitu. Kita bergerak terus dengan termotivasi kita. Tapi ada ini gak Om kayak semacam diawasi oleh dokter atau apa, karena kan tadi masa usia kan ya kan nggak boleh mungkin terlalu over, terlalu betul. sih ada ya gitu. Gue sempat juga sih mengalami itu cedera gitu yang ya. Belum dibilang tuh waktu itu waktu retak kaki kan waktu para layang terus crash gitu ya, sempat ya istirahat 3 bulan gitu, tapi ya nggak ya terus gitu. Artinya itu cuman ambil positifnya bahwa kita diperingatkan itu istirahat dulu, ini dulu, jangan kelebihan. Memang sempat itu juga. Nah ini menarik nih, ada dalam dunia ekstrim sport itu ada 2 yang menarik. Itu ada kecelakaan nih, kita ngomong soal kecelakaan yang mungkin di sini teman-teman harus tahu. Jadi dalam ekstrim sport itu kecelakaan itu terjadi sama ada orang baru belajar takut, terus pas dia tahu jadi hilang rasa takutnya. Itu yang kita sebut intermediate syndrome. Oke. Itu hilang rasa takut dia, sehingga itulah kecelakaan itu akan terjadi di situ waktu dia masuk masa itu. Intermediate syndrome itu manusiawi, semua orang akan mengalami hal itu, makanya harus dikontrol sama senior. Yes. Jadi jangan dilepas gitu. Jadi ada intermediate syndrome itu yang titik-titik bahaya. Nah ada satu lagi, ini terbukti ya, ada satu lagi namanya expert trap. Jadi jebakan orang-orang yang udah jago ini terjebak di situ. Justru kecelakaan terjadi pada legenda-legenda kayak gitu-gitu. Itu yang terjadi, itu yang lagi kita pelajari. Terakhir di terjun payung itu kan yang di Pangandaran, itu yang meninggal legenda. Jadi itu loh. Jadi memang ternyata di dalam itu kita pelajari ada 2 macam itu.
intermediate syndrome, ada terus disebut juga expert prep. Nah itu mungkin supaya kita melalui podcast ini outdoor, ya. kita bisa bahas, sama-sama lah kita bahas, sama-sama kita evaluasi supaya yang bukan anak baru aja, yang tua-tua juga harus tahu diri. Ya kan itu. Iya. Oke teman outdoor, Om Lodi adalah salah satu living legendnya Arung Jeram nih, ya kan, dan juga para layang ya. Dan kita semua memang harus belajar dari para senior kita. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan. Nah, Om Lodi saat ini memang lagi ada di Jakarta, tapi besok udah pulang Om ya? Iya, besok. Besok Kamis ya? Oh ya, satu lagi pesan misalnya. Kalau ada yang mengundang gue, misalnya untuk sharing, undang aja nggak apa-apa. Ada yang ngomong mahal katanya gitu. Oh, gitu? Waduh, iya ada. Jadi, wah, gue dibilang gitu jadi nggak jalan-jalan dong. Temen motor. Enggak lah, enggak ada gitu-gitu. Tadi Om Lodi sudah menyatakan sendiri, kalau ada kegiatan apapun yang ingin Om Lodi sebagai narasumbernya, iya, langsung calling. Iya. Bisa lewat Instagramnya, aktif Om ya, Instagram? Iya. Atau mungkin bisa kasih nomor teleponnya. bisa ke gue juga lah, Iya, gue iya. ada nomornya Om Lodi, ada sering komunikasi. Jadi intinya siapapun teman ngodor yang ingin bikin acara, terus ada keinginan mengundang Om Lodi sebagai narasumber, Kan gue jalan-jalan gratis kalau diundang. Kan gitu, gitu. ya? Iya, enggak. oh jadi ada yang bilang mahal Om? Iya, ada yang bilang mahal. Waduh, gak diajak jalan lagi gue. Jadi kayak bisnis dong ya? Enggak, janganlah ajak. Oke, tuh Om Lodi sendiri tuh yang ngomong tuh ya. Jadi langsung aja ngomongin Om Lodi. Bukan gratis lah, tapi jalan-jalan biayanya ringan gitu kan. Tapi kan akan lebih enak. Kalau bayar sendiri kan, beda ceritanya. iya. Nah, teman ngodor di sini sepertinya gue harus menyudahi ngobrol gue sama Om Lodi. Ya, buat teman-teman semua, khususnya pecinta kegiatan alam bebas. Bagi teman-teman semua yang suka dengan podcast ini, bantu like, comment, share, dan subscribe. Jika ada yang ingin request narasumber, bisa DM atau WhatsApp gue. Sekali lagi, kita doakan Om Lodi dan senior-senior kita nih agar terus memberikan inspirasi buat kita semua. Om Lodi, Terima kasih. Om, atas waktu ini, Sama-sama. Om, ya. Terima kasih ya. Oke, teman ngotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.